Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti kau dapat mujizat yang besar. Panggil namanya Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti kau dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Aku percaya, aku percaya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, aku percaya Tuhan. Aku percaya mujizat tersedia. Aku percaya ya Tuhan. Jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Sungguh kau jalan ya Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia.
Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya. haleluya. Kau jalan kebenaran. Glory, glory, Kau jalan haleluya. kehidupan bagi kami, Engkaulah Tuhan. jalan dan kebenaran. Haleluya. Kau tempat perlindungan Terima kasih kami. Yesus. Kau guru Shikerararara barashanararara maramarashanararara. Sungguh kau dahsyat, sungguh kau ajaib, kau luar biasa, Tuhan Yesus. Shikerarara barashanararara barashanarara. Syara nama yara laba ya, Oh, syara laba yara laba yara laba. Jesus, Jesus. Syara nama yara laba ya, syanamu. Syara laba yara nama ya, syanamu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau di tempat ini, Tuhan. Syara laba yara laba yara laba yara laba yara laba. Syana mara laba ya, syanamu. Yara laba ya, syara laba yara laba yara laba yara laba. Haleluya, Yesus. Tuhanku, Ya Allahku, Engkau perlindunganku, hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku, hanya kepadamu ku bertelut. Aku memuji Engkau, Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku, hanya
ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku, hanya kepadamu ku bertelut. Aku memuji Engkau, Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Kami memuji, Aku memuji Engkau, Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Hanya kepadamu ku bersujud. Hanya kepadamu ku bersujud. Haleluya. terima kasih, terima kasih, terima kasih Jesus, 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 Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, biar pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menyenangkan hati-Mu. Engkau nama yang terindah, nama yang dahsyat, nama di atas segala nama. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah jalan kebenaran dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Hari ini kembali kita akan belajar tentang Jesus Christ is the way. The way untuk salvation kita, saudara. Nah, jadi keselamatan adalah anugerah terbesar Tuhan bagi setiap umat manusia. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu tidak hanya mempengaruhi kehidupan yang kita jalanin sekarang, tetapi juga mempengaruhi keabadian kita, dan tidak ada yang lebih penting dari itu. Sebagai orang Kristen, saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita harus tahu bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, untuk memahami sepenuhnya hal ini, memerlukan pemahaman tentang kondisi manusia yang berdosa dan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh keselamatan. Mengetahui hal ini akan membantu kita memahami mengapa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Saya berdoa dengan melakukan ini akan memperkuat harapan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus dan membiarkannya memperkuat cinta dan kepercayaan yang kita miliki dalam penyelamatan setiap umat manusia. Apa kata Alkitab tentang keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan saja? Kata selamat berarti diselamatkan atau bisa juga berarti pelestarian, pembebasan atau keselamatan. Agar keselamatan kita lengkap, ada dua hal yang perlu diperhatikan, saudara. Yang pertama yaitu penggenapan sempurna dari hukum-hukum Tuhan. Yang kedua, pembayaran atau penghakiman untuk dosa. Nah, dalam perjanjian lama setiap kali ada orang berdosa, yang dilakukan perlu adalah pengorbanan atau penumpahan darah untuk menutupi dosa itu. Namun pengorbanan hewan, domba, kambing tidak cukup untuk membayar harga penuh untuk dosa manusia. Disinilah Yesus Kristus datang untuk mengintervensi keselamatan setiap umat manusia. Yesus melakukan dua hal untuk menjamin keselamatan kita. Yang pertama, dia memenuhi persyaratan hukum. Hanya Yesuslah yang bisa memenuhi persyaratan hukum-hukum Taurat yang ada. Dia menjalani kehidupan yang sempurna dan tanpa dosa. Ini membuatnya layak untuk menjadi korban bagi pengampunan dosa-dosa kita. Matius 5 ayat 17 katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang, kata Tuhan Yesus, bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Juga di 1 Yohanes 3 ayat 5 katakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa lagi. Yang kedua, saudara, dia memenuhi tuntutan Tuhan akan keadilan di bawah hukum. Hukum itu tetap harus taatin, saudara. Ya, kita menyembah Tuhan yang mentaati hukum, bukan hukum itu dilanggar, saudara. Nah, bagaimana untuk memenuhinya? Hanya Yesus yang bisa memenuhinya. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 24 katakan begini. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa,
hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini adalah rencana keselamatan yang telah Allah tetapkan. Keselamatan kita datang ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus yang telah mati untuk dosa-dosa kita. Nah, mengapa keselamatan melalui Yesus Kristus saja? Ada 3 alasan yang ingin saya jelaskan kepada kita. Mengapa keselamatan hanya melalui jalan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Yang pertama, kami tidak bisa melakukannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk mendapatkan keselamatan kita harus mematuhi setiap hukum Taurat dengan sempurna. Ada 10 kan hukum Taurat. 9 kita oke, 1 gagal, gagal semua saudara. Nah oleh karena itu saudara, nggak ada yang bisa melakukan dengan sempurna. Jelas tidak ada dari kita yang bisa melakukan itu. Alkitab dengan jelas memberitahu kepada kita bahwa Roma 3 ayat 23. Karena semua orang yang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu kita semua telah berdosa. Itu berarti kita tidak memenuhi persyaratan hukum. Yang kedua, Tuhan tahu kita tidak bisa melakukannya. Rencananya selama ini tidak pernah bagi siapapun untuk memperoleh kebenaran melalui hukum. Faktanya Tuhan tahu bahwa kita tidak akan pernah sesuai standar karena sifat dosa kita. Hukum membuat kita sadar akan dosa kita. Dan yang lebih penting membantu kita memahami perlunya seorang penyelamat. Hukum Musa tidak dapat menyelamatkan kita karena kelemahan sifat dosa kita, saudara. Jadi Tuhan melakukan apa yang hukum tidak bisa lakukan. Dia mengutus anaknya sendiri dalam tubuh seperti tubuh yang kita miliki sebagai seorang berdosa. Dan di dalam tubuh itu Allah menyatakan berakhirnya kendali dosa atas kita dengan memberikan anaknya sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Dia melakukannya ini agar tuntutan hukum yang adil akan sepenuhnya dipuaskan bagi kita. Yang tidak lagi mengikuti sifat dosa kita, melainkan mengikuti roh. Dalam Roma 8 ayat 3 dan 4 terjemahan NILT, saudara. Yang ketiga, Yesus Kristus melakukan bagi kita apa yang tidak dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Namun kita tahu bahwa seseorang dibenarkan di hadapan Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Bukan karena mentaati hukum. Dan kami telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan di hadapan Allah karena iman kami kepada Kristus. Bukan karena kami menuruti hukum Taurat. Karena tidak seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah dengan mentaati hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16 saudara ya. Allah menjadikan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita menemukan keadilan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan diperluas untuk satu-satunya tujuan, menawarkan kepada saudara dan saya keselamatan di dalam dia. Apakah Kristus sendiri eksklusif, inklusif, atau kedua-duanya? Nah, jika kita berbicara tentang seseorang yang bukan orang percaya, mereka mungkin mengatakan bahwa jalan keselamatan itu terlalu eksklusif. Terlalu membatasi untuk mengatakan bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Apakah itu benar? Apakah Kristus sendiri terlalu eksklusif? Kenyataannya adalah bahwa keselamatan melalui Kristus Yesus saja bersifat eksklusif dan inklusif. Mari saya jelaskan saudara. Kristus saja yang eksklusif. Ada banyak ayat di Alkitab yang menunjukkan sifat keeksklusifan Kristus Yesus. Tetapi izinkan saya memberi penjelasan dari 2 ayat ini saudara. Yohanes 14 ayat 6 katakan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah 4 ayat 12 juga katakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, dari 2 ayat ini yang kita baca ini adalah tentang sebagai eksklusif karena mendapat. Ya, karena mendapat. Ini sama sekali tidak menyisikan ruang bagi ada jalan lain untuk keselamatan atau dibangun kembali dalam hubungan dengan Bapa. Bagi banyak orang ini tidak hanya eksklusif. Ini benar-benar menyinggung mereka mungkin. Ini menyajikan salah satu dari banyak masalah yang orang-orang miliki dengan Injil, saudara. Ini menyinggung secara alamiah. Tapi gak apa-apa. Inilah firman Tuhan, saudara. Datang kepada Kristus membutuhkan 2 hal ini, saudara. Kalau saudara mau diselamatkan, datang kepada Yesus. Ada 2 hal ini yang perlu diperhatikan. Mengakui kita salah, yaitu bertobat. Kita mengakui bahwa kita ini berdosa dan salah. Dan kita mau bertobat. Yang kedua, mengakui tidak ada cara lain. Bukan karena kedarmawan kita diselamatkan. Enggak. Untuk menerima Kristus sebagai juru selamat, kita harus melihat Yesus sebagai jalan keselamatan. Kita harus melihatnya sebagai harapan, saudara. Ini sebabnya mengapa keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus saja dapat dilihat dari sesuatu yang eksklusif. Karena saudara berharga di mata Tuhan. Eksklusif hanya untuk saudara secara pribadi. Kristus saja yang inklusif. Keindahan dari keselamatan kita adalah bahwa hal ini tidak diperuntukkan bagi beberapa orang saja. Pintu terbuka. Pintu keselamatan terbuka bagi siapa saja yang mau datang dan percaya kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 10 ayat 12 dan 13 katakan begini, saudara. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jika Kristus datang untuk mati dan menawarkan keselamatan hanya kepada sebagian kecil dari populasi dunia, itu akan menjadi masalah, saudara. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Tuhan Yesus begitu mencintai setiap orang di bawah kolong langit ini. Tak ada diskriminasi, saudara. Dan cara kita mencapai keselamatan, kita semuanya harus datang dengan cara yang sama. Atau kepada siapa keselamatan ditawarkan. Setiap orang yang memanggil nama Tuhan Yesus, sementara Yesus Kristus adalah jalan dan satu-satunya. Sekali lagi saya mau katakan, Yesuslah jalan satu-satunya. Jalan untuk harapan keselamatan. Harapan ini ditawarkan kepada saudara dan kepada setiap kita. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, saya rindu hari ini menantang saudara. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus, mari buka hati, datang kepada Dia. Dan saya yakin percaya engkau akan terima anugerah yang melimpah. Mungkin kau sudah menjadi orang percaya, tapi engkau masih main-main dengan kepercayaanmu. Hari ini bertobat kembali pada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesuslah Sang Juru Selamat bagi setiap kita. Mari saya mau berdoa buat saudara. Saudara, saya mau berdoa buat yang baru mau terima Tuhan Yesus. Saudara yang baru terima Tuhan Yesus, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Akui bahwa Yesuslah Tuhan. Bahwa untuk pengampunan, untuk membereskan semua dosa kita nggak akan bisa sendirian. Kita membutuhkan Tuhan. Hari ini buka hatimu, terima Dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dalam nama Yesus, jamah setiap jiwa-jiwa dan yang sudah buka hati bagimu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga berdoa bahwa saudara-saudara kami yang sudah anak-anak Tuhan,
Yang tapi yang selama ini masih main-main Tuhan, belum sungguh-sungguh. Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, berkati mereka. Jadikan mereka sungguh-sungguh. Supaya boleh Kau pakai untuk menyelesaikan amanat agung. Anak-anak muda, Kau pakai mereka. Zaman generasi Yeremia akan dipakai Tuhan. Urapi penuhi mereka dengan kuasa-Mu. Dan keselamatan yang diterima untuk selama-lamanya. Dan Kau akan pakai untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak